Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ramadhani dari kelas PIC 2024 dengan NIM akhir yaitu 045. Saya di sini mau menerangkan tentang sistem ekskresi pada manusia. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar istilah ekskresi, tapi tidak semua orang benar-benar memahami apa artinya dan seberapa penting sistem ini bagi tubuh kita. Nah, di presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian sistem ekskresi, organ-organ yang terlibat, dan fungsinya bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat memahami pengertian sistem ekskresi dengan benar. Nomor 2, peserta didik dapat mengenal organ-organ ekskresi beserta fungsi dan tempatnya. Terus untuk pengertian ekskresi yaitu sistem ekskresi merupakan sistem yang memiliki tugas untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan tubuh serta menghindari penumpukan zat yang berbahaya pada tubuh manusia. Secara sederhana, sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme. Teman-teman pasti tahu, tubuh kita setiap hari melakukan banyak reaksi kimia. Misalnya saat kita bernafas, makan, bergerak, atau berpikir. Semua aktivitas itu menghasilkan energi, tapi juga menghasilkan zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh, seperti karbon dioksida, urea, dan keringat. Nah, kalau zat-zat sisa ini dibiarkan menumpuk, bisa berbahaya bagi tubuh. Tubuh kita bisa keracunan dari hasil proses sendiri. Karena itulah, sistem ekskresi sangat penting untuk tubuh kita, dengan tugas yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mencegah penumpukan zat yang berbahaya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem ekskresi berfungsi seperti petugas kebersihan internal tubuh. Ia membersihkan sampah-sampah hasil metabolisme supaya tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah organ-organ ekskresi. Organ-organ saja sih termasuk dalam sistem ekskresi manusia. Nah, di sini ada 4. Nomor 1 yaitu kulit, nomor 2 paru-paru, nomor 3 hati, dan keempat yaitu ginjal. Keempat organ ini bekerja sama mengeluarkan zat sisa yang berbeda-beda jenisnya. Seperti kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, dan hati menetralkan racun dan membentuk empedu, sedangkan ginjal menyaring darah untuk menghasilkan urin. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ini kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang paling besar di tubuh kita karena melapisi seluruh permukaan tubuh. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat melalui kelenjar keringat yang terdapat di lapisan dermis. Keringat mengandung air, garam, dan sedikit zat sisa metabolisme seperti urea dan amonia. Selain berfungsi mengeluarkan zat sisa, pengeluaran keringat juga membantu tubuh mengatur suhu. Misalnya, saat kita berolahraga atau cuaca panas, tubuh akan mengeluarkan keringat agar suhu tubuh turun. Saat keringat menguap, tubuh terasa lebih sejuk. Jadi, bisa disimpulkan, kulit tidak hanya melindungi tubuh dari luar, tapi juga membantu tubuh tetap stabil dan sehat dari dalam. Contohnya seperti kalian sedang lari, sedang bersepeda di bawah terik matahari kan pastinya mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Nah, itu adalah salah satu kegunaan sistem ekskresi kulit untuk menetralkan suhu atau mendinginkan suhu kita. Nah, selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru kita biasanya dikenal sebagai organ pernapasan, tetapi sebenarnya ia juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Prosesnya terjadi saat kita bernafas. Ketika menghirup udara, kita mengambil oksigen. Oksigen digunakan oleh sel-sel tubuh untuk membakar glukosa dan menghasilkan energi. Hasil dari pembakaran itu adalah energi, air, dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dan uap air itu dikeluarkan oleh paru-paru ketika kita menghembuskan nafas.
Karena itu, paru-paru sangat penting dalam menjaga keseimbangan gas dalam tubuh. Kalau paru-paru tidak bekerja dengan baik, kadar karbon dioksida bisa meningkat dan menyebabkan sesak atau bahkan keracunan. Jadi setiap kita bernafas kan menghirup O2. Saat mengeluarkan, itu mengeluarkan uap air dan CO2. Nah, CO2 inilah yang dikeluarkan karena sudah nggak penting dalam diri kita. Kalau kebanyakan CO2, maka kita bisa keracunan ataupun sesak nafas. Untuk selanjutnya yaitu hati. Hati termasuk organ ekskresi sekaligus organ metabolisme yang sangat vital. Letaknya di bagian kanan atas rongga perut. Fungsi utama hati dari sistem ekskresi adalah menghasilkan empedu, yaitu cairan yang membantu proses pencernaan lemak di usus. Selain itu, hati juga menetralkan racun atau zat berbahaya yang masuk ke tubuh, seperti alkohol atau obat tertentu. Hati juga berperan dalam menguraikan sel darah merah yang rusak. Hemoglobin dari sel darah merah yang tua dipecah menjadi bilirubin yang kemudian dibuang bersama empedu. Jadi, bisa kita bayangkan hati ini seperti pabrik penyaring dan pengelolaan zat kimia tubuh. Kalau hati rusak, seperti pada penyakit hepatitis atau sirosis, maka racun bisa menumpuk dan membahayakan seluruh sistem tubuh. Nah, seperti contohnya kayak kita minum minuman yang beralkohol, maka hati ini berusaha untuk menyaring dan menetralkan minuman-minuman tersebut. Atau kita minum obat tertentu seperti pereda nyeri atau yang lain, itu hati ini yang memfilter agar kita masih bisa organ-organ kita masih bisa bekerja secara normal tanpa terpengaruh oleh dosis-dosis obat atau minuman tersebut. Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu ginjal. Organ yang mungkin paling dikenal dengan sistem ekskresi yaitu ginjal. Manusia memiliki 2 ginjal yang membentuk mirip kacang merah dan terletak di kanan dan di kiri tulang belakang bagian bawah. Jadi ginjal kita itu seperti paru-paru ya, memiliki satu pasang 2 buah, yaitu di bawah tulang belakang kiri dan tulang belakang kanan, dan berfungsi untuk menyaring darah, mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk urin. Selain itu, ginjal juga menjaga keseimbangan air, garam, dan pH darah agar tubuh tetap stabil. Setiap hari, ginjal menyaring sekitar 150 sampai 180 liter darah dan menghasilkan sekitar 1 sampai 2 liter urin. Urin kemudian disalurkan melalui ureter menuju kandung kemih dan akhirnya dikeluarkan lewat uretra. Ginjal juga memiliki peran penting dalam mengatur tekanan darah dan produksi hormon tertentu seperti eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. Karena itu, menjaga kesehatan ginjal sangat penting, misalnya dengan air putih yang cukup dan tidak menahan kencing. Nah, jadi kalian kalau tahu, jadi kita itu diharuskan minum 1 sampai 3 liter air per hari. Jadi, untuk kalian yang pengen menyehatkan ginjal kalian, yaitu hindari menahan urin, terus minum minuman bersoda, habis itu makanan-makanan yang mengandung tinggi garam, jadi itu bisa dikurangi. Nah, jangan juga kalian lupa untuk berolahraga supaya ginjal kalian tetap sehat gitu. Jadi ginjal ini berfungsi untuk penyaring terakhir, penyaring tubuh kita, penyaring darah, terus untuk membuang sisa-sisa makanan, sisa minuman. Itu ginjal ini untuk mengeluarkan ke urin, enggak ke feses tapi ke urin. Terus yang terakhir ini adalah kesimpulannya. Setelah membahas keempat organ tadi, mari kita kesimpulan kembali. Sistem ekskresi merupakan sistem paling penting yang menjaga tubuh tetap bersih dan dari zat sisa dan racun. Organ-organ berperan di dalamnya adalah kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Hati menetralkan racun dan menghasilkan empedu.
dan ginjal menyaring darah untuk menghasilkan urin. Keempat organ ini bekerja sama menjaga keseimbangan internal tubuh. Bila salah satunya terganggu, maka bisa berdampak pada kesehatan seluruh tubuh. Jika ginjal gagal berfungsi, maka zat racun seperti urea bisa menumpuk di darah, atau kalau hati rusak, tubuh tidak bisa menetralkan racun dengan baik. Karena itu kita harus menjaga semua organ ini dengan pola hidup sehat, seperti olahraga, makan makanan yang bergizi, tidur teratur, dan juga minum yang cukup. Nah, untuk penutup ini, sebagai penutup, bisa kita katakan bahwa sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan alami yang dimiliki tubuh manusia. Ia tidak kalah penting dari sistem pencernaan atau pernafasan, karena tanpa ekskresi, tubuh kita akan dipenuhi zat berbahaya hasil aktivitas kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, mari kita jaga organ-organ ekskresi kita dengan cara: 1. Meminum air putih yang cukup setiap hari. 2. Tidak menahan kencing terlalu lama. 3. Mengkonsumsi makanan bergizi. 4. Tidak merokok atau mengkonsumsi alkohol. Dan 5. Rutin berolahraga agar kulit dan paru-paru tetap sehat. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.